Terjerat cinta duda. Bab 16. Mulai mual. Om Ben mengeluarkan miliknya dan langsung mengarahkan pada bagian bawah sana. Entah apalah itu guys. Mas, racau Nia saat mendapatkan serangan yang menyenangkan. Tangan Nia bertumpu di meja kerja Om Ben, sedangkan Om terus menyelesaikan tugasnya. Bagi Nia ini sungguh menyenangkan, sampai di atas meja pun terjadi penyelesaian tugas. Sayang, aku mau keluar, racau Om Ben. Nia bisa merasakan sesuatu yang membesar dan siap menyajikan santan kental di sana. Satu tangan Nia mencengkeram kuat lengan Om Ben lalu dia merebahkan kepalanya di pundak sang suami saat mereka sama-sama mendapatkannya. Gila kamu mas, kalau ada yang masuk tadi bagaimana, ujar Nia setelah selesai merapikan pakaiannya. Hahaha. Sesekali bermain ekstrim sayang, kalau untuk masuk tidak akan ada yang berani. Tapi kalau kamu tadi mendesak keras aku yakin Siska pasti dengan di luar, rayu Om Ben membuat wajah Nia memerah. Beneran mas? Ruanganku sudah kedap suara sayang, jadi tidak terdengar jika suara merdu kamu keluarkan dengan keras. Aduh mas, aku malu kalau begini. Tapi tadi kamu tidak keras kok mengeluarkan suara merdunya. Rayu Ben. Itu kan kata kamu, gimana kalau Bu Siska nguping? Hahaha itu derita dia sendirilah, siapa suruh ngupingin kita, orang kita suami istri, jawab Om Ben dengan santainya membuat Nia kesal. Gimana kalau Bu Siska denger mas, aku kan malu, baru sekali ke kantor sudah begini. Nggak apa-apa sayang, biasa saja. Jadi kamu sudah biasa main di kantor mas? Tanya Nia sambil melototkan matanya. Bukan begitu. Jujur mas, kamu sudah biasa main di atas meja itu, tunjuk Nia membuat Om Ben serba salah. Tidak sayang, sumpah. Baru sama kamu, aku saja bingung kenapa aku begitu menginginkan kamu tadi. Aku tidak pernah bermain di kantor hanya kamu, bujuk Om Ben. Benar. Aku berani sumpah sayang, cuma kamu. Kamu membuat moodku buruk saja mas, aku mau makanan tapi jangan minta Bu Siska yang membelikannya kamu saja aku tunggu di sini, ketus Nia membuat Om Ben mengusap wajahnya. Tunggu sebentar ya, aku keluar dulu, kamu mau apa? Terserah. Kalau sudah terserah begini Om Ben bisa bingung akan membelikan apa, karena jika hanya satu atau dua makanan belum tentu Nia mau, bisa-bisa dia akan memborong makanan siang ini. Di tempat lain. Untuk laporan yang ini kamu bisa minta tolong pada Pak Dahmi, karena dia yang tahu rincian uangnya Sel, ujar Pak Fajar bos ruangan Sela. Harus Pak Dahmi Pak? Tanya Sela. Iya. Beliau yang tahu jumlah uang keluar dan masuk di perusahaan ini, nanti kamu juga harus minta persetujuan belum untuk mengeluarkan sejumlah uang pembelian AC ruangan kita karena AC yang lama sudah rusak, jelas Pak Dahmi lagi. Sela terdiam apa dia harus menemui Pak Dahmi siang ini? Sebenarnya dia tak ingin bertemu suaminya itu jika di kantor karena bagaimanapun juga pasti Sela grogi tapi mau bagaimana lagi untuk pekerjaannya mau tak mau dia akan menghadap sang suami. Tok, masuk. Maaf Pak mengganggu. Ada apa? Tanya Dahmi tak mengalihkan pandangannya dari komputernya. Ini Pak saya mau minta tolong cara menghitung ini. Karena ada beberapa AC yang harus diganti di ruangan, ujar Sela pelan. Dahmi mengambil berkas di tangan Sela lalu melihatnya sejenak. Sini saya ajarkan, ucap Dahmi membuat Sela berjalan mendekati Dahmi. Ini kamu hitung dulu, nanti setelah tahu berapa perkiraannya kamu kalikan dengan yang ini ya, terus jangan lupa upah tukangnya, ujar Dahmi dan dianggupi Sela pelan. Dahmi menatap pada Sela yang sedang menunduk memperhatikan penjelasannya tak sengaja wajah Dahmi melihat jelas bagian gundukan Sela yang terlihat saat dia menundukkan tubuhnya. Dahmi mengalihkan pandangannya dan beberapa kali menelan salivanya,
Tak dia pungkiri milik Sheila sangat indah, memang dia merasakan Sheila saat mabuk, tapi melihat dade Sheila yang mulus dia bisa membayangkan hal aneh-aneh. Lain kali jangan pakai pakaian begini, kalau lelaki lain yang lihat dia bisa bernafsu, ucap Dahmi membuat Sheila otomatis menutup dadanya. Maaf Pak. Untung saya suami kamu, kalau lelaki lain sudah pasti akan melahapmu atau berfantasi dengan kamu, ingat Dahmi lagi dan diangguki Sheila. Setelah urusan Sheila selesai dia segera pamit. Sheila takut berlama-lama di ruangan Dahmi, takut kalau orang akan curiga. Bapak menginap di sini lagi malam ini? Tanya Sheila yang melihat Dahmi yang masih sibuk berkutat dengan laptopnya. Sejak pulang dari kantor Dahmi tak beranjak pergi dari rumah mungil itu. Hanya deheman yang diberikan Dahmi sebagai jawaban. Kalau begitu saya siapkan makan malam dulu ya untuk Bapak, ujar Sheila dan diangguki Dahmi setuju. Sheila segera ke dapur untuk memasak makan malam mereka. Sheila memang belum belanja banyak tadi, sebelum pulang ke rumah dia mampir terlebih dahulu ke warung untuk beli telur dan sayur. Rencananya dia akan masak telur balado dan tahu serta sayur sawi dicampur toge. Tidak ada makanan mewah karena Sheila sudah terbiasa dengan kehidupan keras. Dulu saat di rumah kakaknya pernah Sheila sampai tidak makan karena takut keluar dari kamar sang kakak sedang pergi dan dia hanya bersama kakak iparnya saja. Sheila takut keluar kamar. Pak, makan dulu, ujar Sheila yang sudah menyiapkan makanan di atas meja makan. Dahmi mengangguk dan melepaskan laptopnya lalu duduk di kursi. Dia melihat telur balado dan sayur sawi, makanan yang sangat sederhana menurut Dahmi, tapi karena perutnya sudah lapar Dahmi tak mempermasalahkannya. Dia terlihat melahap makanannya dengan nikmat, mungkin karena selama ini juga bosan makan makanan restoran. Dahmi juga ingin menikmati masakan rumahan yang sederhana. Maaf ya Pak, hanya bisa masak ini, ucap Sheila setelah mereka makan malam. Tidak masalah Shel. Aku yang seharusnya minta maaf karena belum bisa memberikan kamu uang lebih karena memang uangku habis untuk membayar DP rumah ini. Kalau gajiku sudah diambil Carla, aku Dahmi membuat Sheila menunduk. Maaf sudah merepotkan Bapak, sebenarnya rumah kontrakan juga tidak apa-apa Pak, yang penting bisa berteduh. Tidak. Ada anakku yang juga harus menerima perlindungan Shel. Meskipun rumah kecil, setidaknya kalian memiliki tempat tinggal tanpa rasa takut diusir orang, ujar Dahmi. Sheila tersenyum tipis karena Dahmi lelaki yang cukup bertanggung jawab pada dirinya. Sheila tak mempermasalahkan rumah kecil, yang terpenting kenyamanannya, dan untuk makan Sheila tidak memilih, dia bisa makan apapun selagi itu memang bisa untuk dikonsumsi. Kamu tidak minum susu hamil Shel? Tanya Dahmi karena setahunya Erla selalu rutin meminum susu hamil. Tidak, aku tidak suka pada susu Pak, alasan Sheila karena memang dia belum gajian. Peraturan di kantor karyawan yang masih magang akan digaji setiap tanggal 10 dan ini masih tanggal 7 dan masih ada 3 hari lagi untuk Sheila gajian. Biasanya setiap gajian Sheila akan memberikan sebagian untuk kakaknya Dea karena memang dia menumpang hidup dengan Dea dan sekarang dia harus belanja untuk keperluan hidupnya 1 bulan ke depan. Kalau begitu kamu istirahat saja dulu ya, saya masih harus menyelesaikan beberapa pekerjaan saya, ucap Dahmi dan diangguki Sheila. Sheila membereskan meja makan terlebih dahulu lalu masuk ke dalam kamar. Diam-diam Dahmi memperhatikan pergerakan Sheila yang cekatan membersihkan rumah mereka. Entah karena rumah itu mungil atau memang Sheila orangnya pembersih. Setelah mencuci wajahnya Sheila masuk ke dalam kamar lalu segera tidur karena besok pagi-pagi dia harus bangun untuk menyiapkan keperluan Dahmi. Setelah mencuci wajahnya Sheila masuk ke dalam kamar lalu segera tidur karena besok pagi-pagi dia harus bangun untuk menyiapkan keperluan Dahmi. Seminggu sudah berlalu Dahmi masih bolak-balik menginap di rumah Sheila karena semalam Erla menghubunginya jadwal kepulangannya ditunda beberapa hari karena ada paspor sahabatnya hilang jadi tidak mungkin dia pulang duluan sedangkan mereka pergi bersama. Huek. Dari tadi Sheila tidak henti-hentinya muntah.
Entah kenapa sepulang kerja dia merasa tidak enak badan tapi Sela tetap membuatkan Dahmi sarapan. "Pak, sarapan dulu, tehnya sudah saya siapkan di meja." "Maaf Pak, hari ini saya hanya membuatkan roti panggang," ujar Sela pelan. "Kamu sakit Sel?" tanya Dahmi sambil mendekat dan memegang dahi Sela. "Hanya tidak enak badan Pak, mungkin semalam saya lupa mengecilkan AC-nya," jawab Sela. "Tidak usah ke kantor Sel, nanti saya yang izinkan kamu." "Tidak usah Pak," jawab Sela cepat, dia takut kalau Dahmi yang mengizinkannya justru malah membuat orang curiga. "Kamu sakit Sel tidak perlu bekerja pasti, Merpeter juga akan mengerti kalau karyawannya sakit," tegas Dahmi. "Bukan begitu Pak, nanti saya saja yang izin sendiri dengan Pak Rahmat atasan saya," jelas Sela dan diangguki Dahmi. "Bapak sarapan saja dulu, maaf saya tidak bisa menemani Bapak karena perut saya mual Pak," ucap Sela dan diangguki Dahmi. Saat menyantap sarapannya Dahmi merasa tidak tega meninggalkan Sela sendiri di rumah, tapi pagi ini dia harus menyerahkan berkas keuangan bulan lalu dan sedikit menjelaskan pengeluaran pada Merpeter dan ini sangat penting. Dahmi melirik jam di dinding, sudah pukul 7, sepertinya dia harus berangkat agar tidak macet. Dahmi melirik ke arah kamar Sela yang masih tertutup, dia berjalan pelan dan mengetuknya. "Tok, tok. Sel, boleh saya masuk?" tanya Dahmi. Sela tidak menjawab tapi dia segera membuka pintunya. "Kenapa Pak?" "Saya hanya khawatir dengan kondisi kamu Sel, apa saya bisa ke kantor?" "Iya Pak, Bapak pergi saja, saya tidak apa-apa, nanti juga baikan, hanya mual sedikit saja, maklum untuk awal kehamilan memang begini," jelas Sela. Dahmi mengelus lembut perut Sela yang masih datar dan tersenyum kecil. "Saya pergi dulu, hati-hati di rumah," pesan Dahmi dan diangguki Sela. Selepas kepergian Dahmi, Sela langsung menutup pintu rumahnya dan kembali berlari ke kamar mandi, perutnya benar-benar mual kali ini padahal ini sudah mau masuk jalan ke-3 bulan tapi sepertinya Sela mulai mabuk. Awal-awal kehamilannya dia tak merasakan seperti ini tapi kenapa makin kesini makin mual, pikir Sela. "Pagi Pak Dahmi," sapa dia rekan kerjanya. "Pagi Bu Diah. Apa kabar Bu Erla Pak?" tanya dia basa-basi karena mereka berjalan beriringan menuju lift ke lantai 10 tempat Dahmi bekerja. "Baik Bu, dia sedang menikmati liburannya di Singapura," jawab Dahmi. "Bukannya Bu Erla sedang hamil?" "Iya, tapi dia ingin belanja di sana Bu, maklumlah keinginan ibu hamil," jawab Dahmi sedikit tersenyum. "Iya Pak Dahmi, ibu hamil itu harus selalu bahagia, apalagi jika sedang mengidam, para suami harus siaga kalau tidak nanti ileran lo anaknya," ucap Bu Diah membuat Dahmi terdetak hatinya. Sela sedang hamil tapi kenapa dia tidak mengidam seperti Sela? Apa Sela memendamnya sendiri, pikir Dahmi. "Apa semua ibu hamil akan mengidam Bu?" tanya Dahmi mulai serius. "Sepertinya iya Pak, dulu awal kehamilan saya malah ingin tidur di koloni suami terus, kalau suami jauh malah nggak bisa tidur," jawab Bu Diah sedikit terkekeh. "Makannya suka yang asem-asem Pak, soalnya sering mual," lanjut Bu Diah membuat Dahmi menghela nafas panjang. "Kalau makan yang asem-asem mualnya hilang?" tanya Dahmi lagi. "Iya Pak, tapi itu untuk awal kehamilan saja, kalau udah gede kayak Bu Erla udah pasti lahap makannya bisa sampai kalap." "Hahaha," terdengar gelak tawa Bu Diah di dalam lift. "Saya duluan Pak Dahmi," ucap Bu Diah membuyarkan lamunan Dahmi yang mengingat Sela muntah dari pagi tadi. "Iya Bu," sahut Dahmi. "Tok, tok." "Iya. Sebentar," sahut Sela dari dalam kamarnya. "Tok, tok. Siapa?" "Sebentar," teriak Sela yang baru selesai mandi, dia segera memakai pakaiannya dan keluar. Mas Heru," gumam Sela terbata.
Kenapa sang kakak ipar datang ke rumahnya pagi ini padahal pagi-pagi sebelumnya Heru tidak pernah datang apalagi kali ini tidak dengan Dea sang kakak. Ada apa Mas? Tanya Sela tak membiarkan sang kakak ipar masuk dia berdiri di depan pintu rumahnya. Kamu tidak mengizinkan aku masuk. Suamiku tidak ada Mas, jawab Sela ketus. Aku tahu sayang justru itu aku datang kemari, ucap Heru sambil mencolek dagu Sela. Jangan macam-macam kamu Mas, marah Sela. Hahaha. Aku hanya satu macam Sel, aku mau kamu, ucap Heru tanpa basa-basi mendorong tubuh Sela agar masuk ke dalam rumah. Sudah berapa kali aku katakan kalau aku tidak mau Mas, aku iparmu ingat itu. Kenapa memangnya kalau kamu iparku? Aku tidak peduli aku ingin merasakan dirimu Sel. Mas aku sudah menikah, ucap Sela yang terus memundurkan langkahnya. Justru bagus kalau kamu sudah menikah jadi aku tak perlu bertanggung jawab untuk akibatnya nanti, jawab Heru dengan seringai jahatnya membuat Sela ketakutan. Badan Sela sudah mepet di tembok membuat Heru lebih mudah mengunci pergerakan Sela. Mas, aku mohon jangan ganggu aku, isak Sela tapi tak dihiraukan Heru dia justru lebih bersemangat ingin segera mencicipi tubuh sang adik iparnya ini. Kau tahu bagaimana perasaanku saat tahu kau akan menikah? Aku hancur Sel. Kau tahu aku mencintaimu bukan? Kenapa kau justru menikah dengan lelaki lain? Bentak Heru. Aku tidak pernah mencintaimu Mas, sadar aku adik iparmu. Keluar dari rumahku. Atau aku akan teriak kalau kamu masih di sini, ancam Sela. Heru tak mendengar ucapan Sela dia justru mendekatkan tubuhnya dengan Sela membuat Sela berontak tapi mulutnya dibekap oleh Heru. Sela dengan sekuat tenaga mendorong tubuh Heru tapi bagaimanapun juga Sela hanya seorang wanita yang tidak akan mampu mengalahkan tenaga Heru. Heru berusaha mencium wajah Sela tapi Sela terus mengelak membuat Heru marah dan menyeret tubuhnya ke dalam kamar. Perumahan mereka tak begitu jauh tapi rata-rata penghuninya bekerja jika pagi hari jadi tak ada yang mendengar teriakan Sela. Teriak saja tidak akan ada yang bisa menolongmu, ucap Heru yang bersiap membuka celananya. Sela terus berontak dan menendang bagian burung kakak tua Heru, karena hanya itu yang bisa diperbuat di posisi berbaring saat ini. Au! Teriak Heru merasa bendanya sakit oleh tendangan Sela. Kurang ajar kamu, marah Heru. Plak! Sebuah tamparan melayang di pipi Sel. Aku akan memberikan kamu kenyamanan, kamu malah menolaknya, sialan. Kesal Heru sambil menamparkan pipi Sela hingga sudut bibir Sela mengeluarkan darah. Sela terus memohon tapi tak dihiraukan oleh Heru bahkan kini Heru sudah menarik dalaman yang dipakai Sela hingga terlepas membuat Sela menutup rapat pahanya. Heru menyingkap daster yang dikenakan Sela tapi tangan Sela terus berusaha menghalang-halangi tangan Heru. Jangan! Teriak Sela sambil menangis saat Heru merobek dasternya hingga kini Heru bisa melihat warna bra yang dipakai oleh Sela. Dahmi tersenyum kecil melihat rujak buah yang dia pesan sudah selesai. Setelah melaporkan hasil kerjanya Dahmi izin pada Merpiter dengan alasan harus menjenguk sang ibu yang sedang tidak enak badan dan tentu saja diizinkan Merpiter apalagi Dahmi adalah karyawan kesayangannya. Dahmi bekerja dengan baik dan semua pekerjaannya hampir sempurna hingga pendapatan perusahaan Merpiter terus meningkat bahkan jika Dahmi meminta izin pun beberapa hari untuk merawat ibunya akan diizinkan tapi Dahmi hanya meminta izin untuk hari ini. Setelah mendengarkan ucapan Budiah tadi membuat Dahmi berinisiatif membelikan Sela rujak buah agar rasa mualnya sedikit berkurang. Dahmi memarkirkan mobilnya di garasi rumah dan dengan tersenyum manis menenteng rujaknya tapi Dahmi sedikit terkejut saat mendengar teriakan kata jangan dari dalam rumahnya. Jangan Mas. Aku mohon, isak Sela lagi saat dia tahu Heru sudah ingin memasukkan miliknya pada milik Sela, tenaga Sela sudah habis dari tadi berontak. Brengsek.
Pekik Dahmi yang melihat Heru sudah siap untuk menggagahi istrinya dan Sela dengan tampilan menggemaskan. Dahmi menendang tubuh Heru dari samping hingga Heru terjatuh dan Dahmi menghajarnya seperti orang kesurupan hingga tubuh Heru sudah tak berdaya lagi. "Pak! Jangan nanti dia mati Pak," ucap Sela sambil menangis mendekap Dahmi dari belakang membuat Dahmi menghentikan aksinya. "Biarkan dia pergi Pak," ujar Sela mengisak. "Tapi dia ingin memperkosa Musel. Biarkan dia masuk penjara." "Kasihan Mbak Dea Pak, mereka punya anak siapa yang akan membiayai Mbak Dea nanti?" Jelas Sela membuat Dahmi sedikit terkejut karena Sela masih memikirkan nasib kakaknya. Andai saja Sela mengizinkannya untuk menjebloskan bajingan ini ke penjara sudah pasti akan Dahmi lakukan. "Pergi kamu!" Bentak Dahmi membuat Heru mengambil celananya dan memakai. Tubuhnya sudah tak berdaya tapi sekuat tenaga dia harus pergi. Dahmi melihat kepergian Heru lalu mendekat pada Sela. Dia melihat tubuh Sela yang berantakan segera mengambil handuk untuk menutupi tubuh istrinya ini. "Ayo mandi dulu," ajak Dahmi. Dahmi memasak air hangat untuk Sela mandi dan meminta perempuan itu untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu. Pikiran Dahmi sedikit kacau saat ini, apakah Heru tadi sudah sempat menyetubuhi istrinya atau belum karena saat Dahmi melihatnya tubuh bagian bawah Heru sudah tak terbalut apapun sedangkan Sela sudah acak-acakan tanpa dalaman. Dahmi mengusap wajahnya kasar, andai saja tadi tidak meninggalkan Sela sendiri di rumah pasti lelaki bejat itu tidak akan datang, mungkin saja Heru sudah memperhatikan gerak-gerik mereka beberapa hari ini. Sela keluar dengan pakaian yang sudah rapi, Dahmi melihat sudut bibir Sela yang memerah bekas tamparan Heru. "Sakit?" tanya Dahmi memegang pipi Sela dan diangguki Sela pelan. "Tunggu di sini, biar aku kompres." Dahmi mengambil singletnya lalu air dingin di kulkas dan mengompres pelan di pipi Sela. "Au!" ringis Sela, "Maaf, terlalu kencang ya?" tanya Dahmi. "Tidak, akunya saja yang terlalu cengeng Pak." "Sel, apa tadi?" Dahmi tak melanjutkan ucapannya. "Tidak Pak, saya belum sempat diapa-apakan dia," jelas Sela membuat Dahmi sedikit lega. "Kenapa dia bisa ke sini?" "Aku juga tidak tahu Pak, aku pikir tadi tetangga berkunjung tapi saat aku buka pintu malah dia," cerita Sela. "Dia kenapa bisa berbuat nekat seperti itu?" Sela kemudian bercerita tentang Heru yang dulu memang sering mengganggunya membuat Dahmi kesal dan tanpa sadar mengepalkan tangannya. "Kalau saja kamu mengizinkanku memasukkannya ke penjara pasti akan aku lakukan," kesal Dahmi. "Pak, jika dia di penjara Kak Dea sudah pasti akan meminta cerai dan bagaimana nasib anaknya lalu berita ini akan menyebar hingga orang tahu siapa suami saya. Ini bukan saja menyangkut saya Pak tapi rumah tangga Anda bersama Ibu Carla," ucap Sela menjelaskan membuat Dahmi tersadar kalau bukan hanya Sela istrinya. "Bapak sudah makan?" tanya Sela dan dijawab gelengan oleh Dahmi. "Kebetulan tadi saya sudah masak, ayo saya temani makan," ajak Sela dan diangguki Dahmi. Bersambung.